yang katanya mantan pendeta sampai tidak paham. Luar biasa itu ya, jelas kapasitasnya. Silakan Pak Mordekai. Ya, terima kasih. Shalom semua. Shalom. Tuhan Yesus Ya, shalom, berkati. shalom. Oke, saya singkat saja Pak Lidara ya. Karena ada Pak Ekim di belakang saya itu nggak sabaran ya. Iya. Ya, Lanjut. jadi begini. Memang kalau kita lihat dalam diskusi ya, mereka ini mendefinisikan firman itu menurut KBBI. Kan begitu. Sedangkan kita ini kan firman dalam pengertian di Alkitab. Nggak sama ya, sangat beda, sangat jauh. Kalau di KBBI itu kan dikatakan perintah ya. Perintah untuk dilaksanakan. Nah, tetapi dalam Alkitab kan tidak demikian. Ya. Bahkan dalam Alkitab firman Tuhan itu dapat menjadi manusia, dapat menjelma sebagai manusia, berkuasa. Ya. Firman itu berkuasa. Nah, kemudian bukan hanya perintah, pemberitahuan ya, juga ada dalam firman. Dia memberitahukan segala sesuatu. Seperti Tuhan memberitakan bagaimana dia menciptakan bumi, ya, bagaimana dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Itu kan pemberitahuan, bukan semata-mata perintah, gitu ya. Nah, memang ketika mereka menggunakan rumusan definisi dari kata firman itu berdasarkan kamus, ya nggak kena. Seperti Dani tadi, ya kan? Dia katakan perintah. Bagaimana perintah bisa menjelma sebagai manusia? Ya karena memang dia menerjemahkan seperti itu. Dia nggak paham apa istilah firman itu dalam Alkitab. Dia nggak paham. Jadi capek juga sebenarnya kita menjelaskannya. Ya. Karena mereka segala sesuatu memandang dari segi jasmania. Ya. Tapi kita dalam kekristenan kan memandang segala sesuatu apalagi membaca firman Tuhan ya. Kalau kita memahami secara jasmania ya sampai kapanpun tidak akan kena. Ya. Tetapi kalau kita pahami itu secara rohani ya minta tuntunan Roh Kudus ya ketemu. Ya. Makanya percakapan Yesus dengan orang Nikodemus itu ya, dia bertanya dengan kuasa apa kau lakukan ini? Ya. Kemudian Tuhan Yesus jawab, orang kalau tidak dilahirkan baru nggak bisa bakalan melakukan itu. Ini kan artinya ya memang harus diperbaharui dulu otak-otak mereka itu. Ya. Jangan hanya mikir jasmania saja. Masa membaca kitab suci dengan kacamata jasmani? Harus dengan kacamata rohani dong. Ya, karena itu menyangkut kerohanian. Begitu. Saya kira cukup itu saja dulu Pak Didara. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Sisa waktu saya masih panjang, saya serahkan ke Pak Ikim. Terima kasih. Baik, oke. Ya, jadi ya, sebelum ke Pak Ikim ya jelas ya di sini di dalam Alkitab Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Elohim itu sendiri, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Inilah yang merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1 Beresit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz hayita tohu vavohu veruah Elohim al penei tehum Yehior va Yehior. Eror itulah sang terang dipanggil oleh Bapa untuk datang. Sang terang itulah yaitu sang firman yang adalah terang yang telah menjadikan. Dia yang menjadikan, tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu mungkin tambahannya. Silakan Pak Ikim. Baik, kayaknya shalom. sudah Saya siap dengan share screen-nya. Siap. Oke, ya. sangat Nggak siap. usah disuruh. Oke. Iya, nggak usah disuruh ya. Luar biasa. Oke, Kita silakan. satu hati dan satu share screen. Amin. Saya tertarik dengan topiknya ini, memang sentilan-sentilun. Ini bukan nyindir tapi nabrak ya. Polemikus umis botol nangis-nangis ya, itulah mereka ya. Oke, jadi begini saudara. Sorry. Sebentar ya.
ini masalah klasik ya. Baru saja di tempat saat ini saya jawab-jawab, tak taruh di komunitas di YouTube saya. Reva, Tuhan itu Allah, Yesus adalah manusia. Yesus bukanlah wujud Allah, karena tidak ada satupun setara dengan Allah. Itu aja terus. Ya, saya jawab. Nah, mereka itu begini loh, pikirnya mereka kebalik. Manusia, Yesus itu manusia dianggap, dijadikan, diangkat, bukan diangkan ya ini, tapi diangkat ya. Ya. Diangkat jadi Tuhan, ya. Itu kan konsepnya gundelmu ya. Diangkat jadi Tuhan. Apalagi mereka framingnya adalah Nisea 325 kan begitu. Oke, itu konsep mereka. Nah, mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Lalu kayak begini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Sekarang kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Penjelasan Tritunggal paling sederhana ya, paling sederhana seperti ini. Berdasarkan 1 Tesalonika 5. Ini HG. Pak Lidara tahu HG, Pak? HG itu Heri ganteng, Pak. Aminkan aja, Pak, biar. Ya, amin, biar cepet lah daripada benjol nanti. Ini rohnya Heri, oke. Ini kan ketiganya adalah Allah kan. Ini rohnya Heri, oke. Ini tubuhnya Heri, dan ini adalah jiwanya Heri. Ketiganya adalah Esa loh. Ini semuanya ini ya. Semuanya ini sama. Satu. Heri adalah satu. Tubuh bukan roh, roh bukan jiwa, jiwa bukan ini. Tapi itu adalah hakikat saya yang adalah tunggal. Simpel sekali. Nah, masalahnya tuh mereka nggak paham soal ini, Pak. Tuhan, manusia kok jadi Tuhan? Ini tadi ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jangan lupa saudara, ini yang sudah disebut-sebutkan tadi. Sorry, ini bukan Kisah Rasul. Ini Yohanes. Ya. Kalau saudara baca di Efesus 4 ayat 9 dan 10, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik mengatasi segala langit. Artinya Tuhan. Nah, dikomparasi dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14, seperti yang disebutkan tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ya, pada mulanya adalah Allah, itu loh maksudnya. Dulu tuh Allah. Dulu tuh Allah. Ini adalah sebuah bahasa sastra kala itu. Jadi bukan permain kata, bahasa sastra mereka. Dulu tuh Allah. Oke ya, di surga sana. Tapi dia turun. Dia turun. Setelah disalibkan, ya. Tapi luar biasa, semuanya ada saksinya. Mati 3 hari, lalu bangkit, menunjukkan diri 40 hari. Lalu yang luar biasanya lagi, yang membuat saya terkagum-kagum adalah, aku akan memberikan roh penolong yang lain, yaitu rohnya dia. Amin ya, rohnya dia. Yohanes 14, 16, 17. Roh penolong yang lain yaitu roh kebenaran. Dia turun kepada kita. Saya dengan keras di channel IKIM, saya mengatakan bahwa Muhammad itu bukan roh kebenaran kalau kalian mengklaim ini. Kalau kalian mengatakan, oh itu adalah nur, itu urusanmu. Tetapi kalau kalian klaim di sini, Muhammad adalah roh kebenaran, ini adalah nubuatan Muhammad, salah bos. Itu bukan roh kebenaran Muhammad itu. Seperti tertulis di sini. Nah, beda sekali. Ya. Jadi seperti itu. Luar biasa lagi, saudara. Itulah sebabnya Tuhan kami disebut Immanuel. Allah beserta kita. Karena Tuhan kami itu memang transenden. Oke. Transenden. Tetapi dia juga imanen. Karena dia beserta kami. Itu indahnya di dalam Tuhan kami. Jadi
Itu kesalahan besar ketika otaknya kebalik kayak gini. Tuhan, manusia dianggap bukan begitu konsepnya. Ini penjelasannya. Ya. Nah, Tuhan jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Artinya apa? Dia maha kuasa. So itu kalau kalian tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia, itu artinya Tuhanmu terbatas atau kamu yang membatasi. So itu mereka kalau ditanya Tuhan jadi apa saja bisa, jadi manusia kecuali jadi Yesus saja nggak bisa mereka. Artinya apa? Tuhanmu itu terbatas. Nah, kenapa Tuhan jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan? Kasih yang begitu besar akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16. Dan terakhir, Tuhan kami adalah kontekstual dan rendah hati. Bukan rendah, bukan. Mereka salah kaprah, Pak. Nggak mungkin. Iya, itu kan otakmu yang nggak mungkin. Tuhan kami itu kontekstual, so itu Tuhan kami ini ahli bahasa. Dia bisa pakai bahasa apa saja, dan kitab suci kami diterjemahkan pakai bahasa apa saja, nggak masalah. Karena itu cara Tuhan untuk mensimpelkan, menyederhanakan firman-Nya kepada kita. Itulah logos, rema, yang menjadi nusul dan seterusnya seperti itu. Simple sih. Hanya saat ini para polemikus Islam lebih baik banyak sembahyang, tahajud, berdoa, lalu belajar benar-benar. Jangan kupas-kupas ayat-ayat Alkitab, ya. Ini ada yang nyerang-nyerang saya. Bos, urus agamamu sendiri. Jangan urus. Loh, saya sedang menjawab. Saya ini lagi ngurus agama saya. Saya menjawab semua fitnahan-fitnahan. Kami akan berhenti kalau kalian berhenti ngotak-ngatik Alkitab. Kalau ada yang mencopet ayat-ayat Alkitab, kami tidak seperti Abdul Somad.